let's show to Indonesian Navy, to citizens of Indonesia, really modern exemplars of military equipment and battleships in this case. Oke, dua kabar mantap kini datang dari Rusia dan Turki untuk Indonesia, bos. Nah, seperti yang kalian tahu, kemarin ada 3 kapal armada perang Rusia datang ke Indonesia. Dan menariknya, baru-baru ini Dubes Rusia juga mengungkapkan bahwa Rusia secara terbuka menawarkan kapal selam dan kapal perang yang sandar di Tanjung Priok kemarin kepada Indonesia. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataannya? Kemudian kapal perang dan kapal selam seperti apakah itu? Bagaimana ketangguhannya? Setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut kabar kedua nanti, jika KF21 agak lama naikin kontraknya ya kan. Nah, jet tempur Kaan yang bahkan mesinnya ini pun belum jadi, kini udah mau dicarikan pinjaman sama Indonesia, di mana pemerintah baru-baru ini mengungkapkan bahwa Kemhan RI bakal membeli jet tempur Kaan menggunakan pinjaman luar negeri. Nah lo, bagaimanakah itu maksudnya? Berapa harganya? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi seperti video admin 2 hari lalu, tanggal 29 Maret 2026, 3 kapal perang Rusia dari Armada Pasifik tiba dengan gaya, bos, dikawal langsung oleh KRI Lambung Mangkurat 374. Nah, yang bikin makin greget bukan cuma kedatangannya, tapi pernyataan dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mr. Sergei Tolchenov. Beliau bilang dengan santai tapi berisi nih, bos. Ya katakan, kehadiran kapal-kapal perang ini bukan ancaman. Justru ini bentuk kesiapan Rusia untuk kerjasama lebih dalam dengan Indonesia. Dan di balik kalimat diplomatis itu, ada pesan yang cukup menggoda, bos. Dalam pernyataannya terungkap jelas maksudnya bahwa Rusia juga secara terbuka menawarkan teknologi militer mereka, pengalaman operasional, bahkan kemungkinan Indonesia mengadopsi platform kapal perang Rusia di masa depan. Dan yang paling menarik, mereka pun menyenggol halus soal kapal selam. Tolchenov menyebut bahwa kapal selam yang mereka bawa yaitu Petropavlovsk Kamchatsky B274 ini adalah salah satu kapal selam paling modern dan tercanggih di dunia saat ini. Tak cuma itu, beliau katakan juga bahwa korvet Gromky 335 yang mereka bawa juga termasuk kapal perang unggulan di Armada Pasifik Rusia. Nah, itu ibarat kata beliau bilang gini, bos. Ini loh contoh barangnya, ya siapa tahu kalian tertarik ya kan? Nah, jadi jelas ini bukan jualan biasa nih, ini showroom berjalan level internasional. Ditambah lagi, kunjungan ini juga diisi agenda padat, mulai dari courtesy call ke pejabat TNI Angkatan Laut, kemudian latihan dan olahraga bersama, open ship untuk publik, sampai city tour segala, bos. Artinya, ini bukan sekedar mampir, tapi full paket diplomasi plus promosi plus pendekatan militer. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan cuma lihat-lihat doang, atau ini awal dari deal besar alutsista laut rasa vodka Rusia di Laut Nusantara? Dan yang lebih penting, seberapa gahar sih sebenarnya kapal selam dan kapal perang yang ditawarkan Rusia ini? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita bongkar apa sih yang sebenarnya ditawarkan Rusia ke Indonesia, bos. Pertama, kita mulai dari bintang utamanya, kapal selam Petropavlovsk Kamchatsky B274. Jadi kapal ini mulai dinas tahun 2019. Ini bukan kapal selam biasa, bos. Dia termasuk kilo kelas terbaru alias improve kilo kelas yang sering dijuluki black hole oleh NATO. Kenapa black hole? Karena ia merupakan kapal selam yang super senyap dan tingkat kebisingannya rendah banget, bos, sampai-sampai sulit dideteksi oleh sonar musuh. Ibarat kata kalau kapal selam lain itu kayak motor lewat, nah yang ini kayak ninja, tahu-tahu udah di belakang pula ya kan. Fitur utamanya yaitu mampu meluncurkan rudal jelajah kaliber. Bisa beroperasi di laut dangkal maupun dalam, dan sangat cocok untuk perang asimetris dan pertahanan wilayah kepulauan seperti Indonesia. Artinya secara konsep ini cocok buat negara maritim seperti kita, bos. Kemudian yang kedua, kita naik ke permukaan, ada korvet Gromky 335, andalan Armada Pasifiknya Rusia, bos.
Dengan panjang 104 meter, bobot 2.200 ton, ini memang kapal tempur ringan. Tapi jangan diremehkan bos. Dengan paket persenjataan rudal anti kapal KH-35 Uran, sistem pertahanan udara, meriam utama 100 mm, torpedo anti kapal selam plus helikopter yang biasanya KA-27 untuk anti-submarine warfare, perannya pun bisa multi-role bos. Yaitu dapat mencakup anti kapal permukaan, anti kapal selam, sampai pertahanan udara terbatas. Dengan sistem radar modern dan persenjataan terpadu, korvet ini pun bisa jadi petarung lincah di laut. Dan kini mereka datang sambil bilang, ini bos, nih kita orang punya teknologi, kita orang juga punya pengalaman. Tinggal Indonesianya nih, mau sejauh apa kalian? Ya kan? Nah, jadi sekarang tinggal kita tunggu apakah TNI Angkatan Laut akan tertarik dengan godaan sunyi dari kapal selam Black Hole ini, atau justru Indonesia punya strategi lain yang lebih senyap tapi mematikan. Kita lihat ke depan bos, karena dunia pertahanan laut Indonesia kini lagi masuk ke fase yang sangat menarik. Mantap jos. Oke, lanjut lagi, kabar mantap dari Alutsista Turki. Jadi pada Kamis 2 April 2026, Kementerian Pertahanan RI akhirnya buka suara soal rencana pembelian jet tempur generasi kelima Kaan Fighter buatan Turkish Aerospace Industries, disingkat TAI atau TUSAS bos. Jadi lewat pernyataan resmi Kepala Biro Infohan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait di Jakarta, Indonesia ternyata sudah menaikkan kontrak awal untuk pengadaan jet canggih ini. Nah, yang bikin menarik cara bayarnya bos. Bukan cash keras di depan, tapi pakai skema pinjaman luar negeri alias PLN. Nah, itu ya, simpelnya gini. Indonesia belanja dulu ya kan, dan bayarnya ntar nyusul sambil nyicil. Mirip dengan beli motor kredit bos, tapi ini levelnya jet tempur generasi 5. Dalam skema ini, pihak luar yang dimaksud itu bisa bank internasional atau lembaga keuangan akan membayarin dulu ke Turki. Lalu Indonesia akan mencicil dalam jangka panjang kepada pemberi pinjaman. Keuntungannya apa? Keuntungannya APBN kita nggak langsung jebol dalam 1 tahun bos. Tapi ya, kita juga tetap harus siap bayar utang plus bunganya ke depan. Isu yang beredar bahkan menyebut negara kita berpotensi mengakuisisi 48 unit Kaan dengan nilai mencapai 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 251 triliun rupiah. Dan pengirimannya diperkirakan mulai tahun 2032. Meski begitu, Kemenhan menegaskan pembelian akan dilakukan bertahap sesuai anggaran dan kebutuhan TNI. Jadi intinya gimana? Ya intinya negara kita lagi main strategi nih bos. Tetap modernisasi alutsista, tapi dengan skema finansial yang lebih membuat nafas kita bisa jadi lebih panjang. Ya harapannya semoga akuisisi ini dapat dilakukan dengan lancar dan teknologi yang didapat juga top tier ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.